Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 yang akan mempresentasikan HAM dalam perspektif Islam. Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan hak al-insani al-asasi, yang terdiri atas 3 kata, yaitu hak, yang artinya milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Lalu yang kedua adalah al-insani, makhluk yang berakal budi dan berfungsi sebagai subjek hukum. Yang ketiga yaitu adalah al-asasi, yang artinya bersifat dasar atau pokok. Secara terminologis, Muhammad Khofullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Macam-macam hak asasi manusia, yaitu ada hak untuk hidup. Secara tegas telah dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Selama peperangan berlangsung, perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Pada peristiwa itu, tidak ada satupun individu yang memiliki hak untuk mengadili dengan main hakim sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Anfal ayat 151, yang artinya, janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuhnya kecuali karena sebab yang dibenarkan oleh syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hak hidup kepada seluruh insan hambanya dengan tidak melihat ras, jenis kelamin, bangsa maupun agama. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Amr bin As, yang artinya seseorang yang membunuh orang yang di bawah perjanjian seseorang warga negara non-muslim dalam negara Islam tidak akan mencium surga walau hanya mencium wanginya. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seorang ahli zimmi, sungguh Allah haramkan dia dari surganya. Hadis riwayat An-Nasai yang bersumber dari Amr bin As. Hak memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi. Berbicara tentang hak ekonomi, Islam telah mengajarkan kepada setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya sesuai dengan prestasi hidup skill yang dimiliki. Namun, di balik harta yang dimilikinya itu, di dalamnya terkandung hak orang lain, khususnya kalangan duafa dari golongan fakir miskin yang dikeluarkan melalui zakat, infak, dana sedekah, dan lain-lain. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Islam secara tegas melarang praktik perbudakan dalam bentuk orang yang merdeka menjadi hamba sahaya, kemudian diperjualbelikannya sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah yang bersumber dari Amr bin As, yaitu ada 3 kategori manusia yang aku sendiri menggugatnya pada hari kiamat. Di antaranya adalah mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya lalu menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya. Menurut Abu Al-A'la Al-Maududi, membebaskan para hamba sahaya untuk kemudian menjadi seorang yang merdeka dikatakan sebagai sebuah perbuatan mulia, yaitu bahwa setiap organ tubuh orang yang membebaskan hamba sahaya akan dilindungi dari ancaman siksa api neraka. Islam pun telah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipenjara kecuali jika yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah oleh lembaga pengadilan dengan proses persidangan secara terbuka. Selanjutnya, dalam macam-macam hak asasi manusia, ada kebebasan berpendapat dan berekspresi. Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berpikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi setiap individu mengeluarkan pendapat dan sekaligus mengekspresikannya berkait dengan berbagai masalah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya telah memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk mengungkapkan pendapat sekalipun berbeda dengan pendapat pribadi beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menempa kepribadian para sahabat sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengekspresikan perbedaan pendapat tanpa ragu-ragu. Sebagai contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk melawan musuh di dalam kota Madinah, para sahabat berpendapat bahwa posisi para sahabat mesti di lokasi medan pertempuran Uhud. Pendapat para sahabat ini kemudian dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa posisi umat Islam dan Rasulullah dalam menghadapi musuh pada perang Uhud berada di lokasi Jabal Uhud, bukan di dalam kota Madinah. Selanjutnya, ada persamaan hak dan kedudukan di hadapan Allah. Islam menegaskan dan menekankan adanya persamaan seluruh umat manusia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk ciptaannya, manusia telah diciptakan dari asal-usul yang sama, nenek moyang yang sama, dan kepadanya lah mereka mesti taat dan patuh. Hal tersebut terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya secara lisan menegakkan hak persamaan, namun juga telah memperhatikan pelaksanaannya selama hidup beliau. Pernah ada seorang wanita dari keluarga bangsawan ditangkap karena keterlibatannya dalam pencurian. Kasus ini dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diminta agar wanita itu bisa dimaafkan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bangsa-bangsa yang hidup sebelum kamu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka menghukum orang-orang biasa dan rakyat jelata atas pencurian yang mereka lakukan. Akan tetapi, membiarkan bangsawan terkemuka dan berkedudukan tinggi tanpa dihukum atas pencurian yang mereka lakukan. Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Andaikan Fatimah putriku sendiri mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Selanjutnya ada kebebasan untuk berserikat. Islam juga telah memberikan hak kepada rakyat untuk bebas berpolitik, berserikat dan membentuk organisasi-organisasi. Namun, hak berserikat ini dilakukan dengan motivasi untuk menyebarkan dan merealisir kemaslahatan dan kebaikan baik bagi individu, masyarakat dan bangsa, bukan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kekacauan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak kebebasan berserikat tidak berlaku secara mutlak tanpa batas. Akan tetapi, ia dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk menyebarluaskan amal-amal kebajikan dan kesalehan, serta menumpas kejahatan dan kemungkaran. Hak untuk kebebasan untuk berserikat secara umum terkandung pada Quran Surat Al-Imran ayat 110. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan keadilan. Islam hadir ke muka bumi ini untuk menegakkan keadilan, sehingga setiap insan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hak keadilan yang sangat penting ini. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menegakkan keadilan walaupun untuk dirinya sendiri. Hal tersebut secara tegas telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Islam memandang bahwa tempat tinggal merupakan hak asasi dalam kehidupan manusia yang sangat urgen, sehingga seseorang dapat beristirahat di rumah kediamannya yang akan mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi dirinya, anaknya, istrinya, dan para keluarganya. Ibnu Hazm berpendapat, jika seseorang tidak mempunyai rumah, kediaman, dan tempat tinggal yang jelas, maka menjadi sebuah kewajiban bagi pihak yang kaya atau disebut juga agniya untuk membangunkan tempat pemukiman mereka yang du'afa atau disebut juga yang lemah ekonomi. Bahkan menurut Ibnu Hazm sebagai juga yang dikemukakan oleh Ibrahim Al-Ruban, keduanya berpendapat kewajiban bagi negara untuk mendapatkan tempat pemukiman bagi warga negaranya yang miskin dengan tidak membedakan suku, bangsa, dan ras agama.
Yang selanjutnya adalah esensi hak asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia secara esensial dari beberapa macam hak-hak asasi manusia berdasarkan perspektif Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan, semuanya berpulang kepada 5 konsep hak asasi manusia yang dikenal dengan Daruriyat al-Khams, yang artinya 5 hak asasi yang paling dominan yang akan mengayomi dan melindungi kehidupan manusia dan sekaligus akan diminta pertanggungjawaban pendayagunaannya. 5 prinsip tersebut adalah: yang pertama adalah hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup. Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tidak bisa ditawar. Pemaknaan yang paling elementer dari hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum yang salah satunya melalui metode hukum qisas. Sebab kehidupan atau al-hayat merupakan suatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Oleh sebab itu, barang siapa yang dengan sengaja melanggar kehidupan orang lain, maka yang bersangkutan mesti dihukum dengan hukuman yang sepadan dan setimpal, agar orang tersebut tidak mengulanginya kembali perbuatan yang sama pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Yang kedua adalah perlindungan terhadap keyakinan. Perlindungan terhadap agama dan keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu mendapatkan posisi dan perhatian yang sangat tinggi dari ajaran Islam. Secara universal, Islam memberikan kepada setiap individu untuk memilih dan memilah agama yang akan dianutnya. Walaupun Islam memang menawarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk dipahami, dikaji, dan dianalisa, sehingga pemahaman dan kesadaran dari masing-masing individulah yang sangat diutamakan dengan melihat konsep untuk memeluk agama Islam dengan penuh ketulusan dan nilai-nilai positif yang akan didapatkan. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Al-ayah yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Di samping itu, pada Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqah. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwa diberikan kebebasan kepada manusia hambanya untuk beriman kepadanya atau sebaliknya tidak beriman. Walaupun di sisi lain Allah menegaskan bahwa kebenaran itu datangnya dan bersumber dari Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa toleransi antar umat beragama itu hidup secara berdampingan, dapat dilakukan dengan pernyataannya yang tegas pada Quran surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu lah agamamu dan untukkulah agamaku. Akan tetapi secara internal, setelah seseorang memilih Islam, yang bersangkutan diminta untuk secara konsisten mengikuti ajaran yang telah dianutnya. Allah Subhanahu wa taala melarang keras tindakan riddah atau murtad dan memasukkannya sebagai salah satu bentuk tindak pidana, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran,
maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Berdasarkan ayat tersebut didefinisikan bahwa murtad itu adalah keluar atau mundurnya seorang muslim yang telah berakal dan baligh dari agama Islam menuju kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Sebagai cirinya adalah mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang haram atau sebaliknya, menolak hukum-hukum syariah dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu hak perlindungan terhadap akal pikiran. Hak perlindungan terhadap eksistensi akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkat hukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makanan dan minuman secara mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak akal pikiran. Barang siapa yang melanggar hal itu, hukumnya cukup keras. Hukuman yang keras dan tegas ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap akal pikiran. Sesungguhnya dari penjelasan yang bersifat elementer ini bisa dipahami lebih dalam lagi, yaitu dengan akal pikiran yang sehat akan dimasukkan juga hak pendidikan dan hak kebebasan berpendapat. Yang keempat yaitu perlindungan terhadap hak milik. Perlindungan ini diimplementasikan dalam bentuk diharamkannya mencuri, merampok, dan yang sejenis yang akan mengancam eksistensi hak milik. Selain itu memang disertai dengan ancaman yang keras bagi pelaku pencurian. Jika diterjemahkan lebih jauh, hak ini lebih dipahami sebagai hak bekerja atau memperoleh pendapat yang lebih layak. Yang kelima yaitu hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan. Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan ini merupakan hak untuk mempertahankan eksistensi nama baik. Hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk diharamkannya tindakan perbuatan zina. Namun dalam membuktikan delik perzinaan tersebut mesti didukung oleh kesaksian yang valid, yaitu 4 orang saksi lelaki. Jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka pihak tertuduh zina akan terbebaskan dari ancaman hukuman. Sebaliknya, pihak penuduhlah yang akan terkena ancaman yang berat. Yang kelima adalah hak berkeluarga dan memiliki keturunan. Hak mempertahankan nama baik. Hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk diharamkannya berzina. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Al-ayat Sadaqallahul Adzim, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang selanjutnya adalah hak Allah dan hak manusia. Menurut Al-Maududi, hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bersifat permanen, tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Dalam persepsi hukum Islam telah dikenal 2 konsep hak, yakni hak manusia atau juga disebut dengan hak al-ibad. Setiap hak itu saling melandasi satu dengan yang lainnya. Dalam aplikasinya tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut. Pertama, hak Allah. Hak Allah adalah hak yang kembali dan berpulang kepada kemaslahatan dan eksistensi kepentingan umum secara kolektif, bukan untuk kepentingan pribadi secara individual. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji yang merupakan ibadah vertikal murni, yang merupakan bangunan dasar agama Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan, kedamaian yang dapat dirasakan oleh semua manusia. Diharapkan dengannya akan terbentuk kesolihan individual dan kesolihan sosial. Pelaksanaan hak Allah ini mesti dibangun dan dilandasi oleh semangat lillahi ta'ala. Yang kedua adalah hak manusia. Hak manusia, hak al-ibad, atau juga disebut hak adami, adalah hak yang berkait dengan kepentingan individual seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga berpulang kemaslahatannya kepada orang yang bersangkutan. Hal tersebut dapat saja berkait dengan hak milik.
seperti transaksi hutang piutang, wasiat, kewarisan, dan yang lainnya. Hak pribadi ini pun berkaitan dengan individu lain secara horizontal, sehingga masing-masing pihak dapat mendapatkan hak dari pihak lain dan secara otomatis. Sementara itu, dalam hak manusia seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Namun demikian, pada hak manusia itu ada hak Allah yang mendasarinya. Konsekuensinya adalah meskipun seorang berhak untuk mendayagunakan hak miliknya, tetapi tidak boleh menggunakan hak miliknya itu untuk tujuan dan motivasi yang bertentangan dengan ajaran Allah dan bertentangan dengan semangat lillahi ta'ala. Jadi sebagai pemilik hak diakui dan dilindungi dalam penggunaan haknya, namun tidak boleh melanggar hak yang mutlak atau hak Allah. Kepemilikan hak pada manusia bersifat relatif, sementara pemilik hak yang absolut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahannya datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.